Let's meet Jesus, God's one and only Son. He came to earth to save us, each and every one. Jesus, our King, the very best indeed. One time he rode into the town, sitting on a donkey. Into Jerusalem for all to see. People cheered and celebrated, waving palm tree leaves, shouting Hosanna, for the King had come that day. It's Jesus from Nazareth. Pentakosta ketiga. Apa itu Pentakosta ketiga? 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, anak-anak muda dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Kakak berdoa semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Semuanya baik-baik saja. Kak Roy, Kak Rida mau tanya. Waktu di sekolah pernah gak sih Kak Roy dinakalin atau disakitin sama temennya gitu? Wah pernah Kak. Nah waktu itu di sekolah lagi ngumpul Kak. Nah saya dihina Kak, diajak-ajakin Kak. Tapi saya di situ ingin mau balas Kak. Tapi saya menjaga hati saya Kak untuk memuliakan nama Tuhan Kak. Oh betul ya, itu adik-adik Kak Roy menjadi teladan buat setiap kita. Mungkin adik-adik pernah disakiti, pernah dinakali. Tapi seperti Kak Roy tadi bilang, dia tidak membalas. Karena kita harus menjaga hati kita. Kalau kita terus berada dalam kemarahan kita, kekecewaan kita, masa depan itu gak ada. Padahal janji Tuhan, masa depan dan harapan ada bersama Tuhan. Haleluya. Nah adik-adik kita bangkit berdiri, kita ingin memuji nama Tuhan. Jagalah hatiku. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang.
tersenyum. Menyebut buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Haleluya. Adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik lipat tangan adik-adik, tutup matanya, kita ingin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, hari ini kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan, Kau turunkan Tuhan, roh Tuhan takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami ini Tuhan, agar Engkau Tuhan menyenangkan hatimu ya Tuhan. Ayo adik-adik, kita angkat tangan kita. Kita ingin menyembah Tuhan. Sendiri jalani hidup ini.
kita angkat pujiannya. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu Tuhan. Berikan ku hatimu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik. Wah, tadi kita udah sama-sama muji menyembah Tuhan bersama Kak Linda dan Kak Roy. Saatnya kita sama-sama siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Didi berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami sudah sama-sama menyembah memuji Tuhan. Jika sebentar kami bersama mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar menjadi buah yang lebat dalam hati kami Tuhan, dan kami menjadi anak-anak terang-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Wah, sebelumnya Kak Didi lepas masker dulu ya. Adik-adik, sebelum Kak Didi mulai firman di hari ini, Kak Didi punya video luar biasa. Sama-sama ya, kita sama-sama simak baik-baik videonya seperti ini. Yeremia bin Hilkiah adalah keturunan imam yang hidup pada masa 5 generasi raja-raja Yehuda, yaitu Raja Yosia, Raja Yoahas, Raja Yoyakim, Raja Yoyakin, dan Raja Zedekiah. Suatu hari, Tuhan memanggil Yeremia menjadi nabi Tuhan. Awalnya, Yeremia menolak karena ia tidak pandai bicara dan masih muda. Tetapi Tuhan berjanji menyertai Yeremia. Tuhan juga memegang mulut Yeremia dan menaruh perkataannya di mulut Yeremia. Negeri Yehuda akan dihukum karena mereka terus-menerus menyembah berhala. Melalui Yeremia, Tuhan berfirman mengajak bangsa Israel dan Yehuda berbalik dari dosa-dosa mereka dan kembali hanya menyembah Tuhan Allah Israel. Setelah itu, Yeremia berulang kali menyampaikan firman Tuhan bahwa bangsa Yehuda akan mendapatkan malapetaka sebagai hukuman Tuhan atas kejahatan mereka. Yeremia merasa sedih karena ia telah menyampaikan firman Tuhan, tetapi malah dibenci dan mau dibunuh oleh bangsanya sendiri. Apalagi bangsa Yehuda tetap tidak bertobat meski sudah mendengar peringatan Yeremia. Dalam kesedihannya, ia terus berdoa pada Tuhan. Tuhan menyuruh Yeremia melihat tukang periuk dan mengajarkan bahwa umatnya di tangan Tuhan adalah seperti bejana di tangan tukang periuk, yang apabila rusak bisa diubah menjadi bejana lain sesuai kehendak tukang periuk itu. Tuhan juga berdaulat untuk mengubah rencana berkat-Nya menjadi hukuman bila umatnya tidak taat. Sebaliknya, Tuhan juga berdaulat untuk mengubah rencana hukumannya menjadi pengampunan bila umatnya bertobat.
Nah, adik-adik, firman ini kita sama-sama buka di Yeremia 18 ayat 1 sampai 17. Perikopnya tentang pelajaran dari tukang periuk. Tukang periuk itu apa sih? Nah, tukang periuk itu adalah tukang yang membuat berbagai macam seperti gelas, seperti mangkuk, seperti bejana dari tanah liat. Tanah yang diambil, cari yang tanah yang terbaik, mudah dibanting kayak yang tadi di video, kasih air, diputer-puter, dielus-elus sampai sedemikian rupa, sampai jadi mungkin gelas, jadi mungkin guci, jadi mangkuk, jadi berbagai macam-macam barang yang bagus-bagus. Nah, ada kaitannya tukang periuk dengan firman ini. Dikatakan dalam perikop Yeremia 18 ayat 1 sampai 17. Adik-adik tahu nggak sih kenapa Yeremia disuruh Tuhan untuk memberitakan kebenaran di tengah-tengah bangsa Israel? Pada zaman itu bangsa Israel banyak terjadi kejahatan, banyak terjadi pencurian, banyak terjadi mungkin perbuatan yang kurang baik di mana-mana. Makanya Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk memberitahu bangsa Israel bahwa perbuatan mereka itu kurang baik, mereka harus berubah. Nabi Yeremia disuruh Tuhan untuk melihat tukang periuk. Nah, Nabi Yeremia itu siapa sih? Dia adalah nabi yang taat. Dia dari muda dia dipilih Tuhan untuk menjadi seorang yang nabi yang luar biasa. Dia juga seorang penulis kitab Yeremia. Nah, kalau kita lihat dari awal sampai akhir, kita baca kitab Nabi Yeremia adalah orang yang taat. Dalam perikop ini Tuhan menyuruh si Nabi Yeremia untuk melihat tukang periuk. Wah, kok bisa sih Kak? Seorang nabi disuruh lihat tukang periuk. Nah, tukang periuk ini bukan tukang yang sembarangan ada di dalam perikop ini. Dia mengambil tanah liat yang terbaik. Dia bukan ambil tanah asal-asalan, tanah bebatuan, yang ambil tanah liat yang terbaik. Dia kemudian dibentuk, dikasih air, jadi sedemikian bentuk rupa. Nah, berbicara dengan tanah, ini berbicara seperti kita, adik-adik. Sikap hati kita, tanah yang baik, kita harus menjadi tanah yang subur, tidak menjadi tanah yang berbatuan. Kalau dikasih tahu sama mama papanya harus nurut. Nah, itu kalau dikasih tahu mama papanya jangan marah-marah, jangan ngeyel. Nah, itu salah satu sifat tanah. Walaupun tanahnya diinjek-injek, walaupun tanahnya di bawah, tapi ketika tanahnya diambil tukang periuk, ini menandakan tanah yang baik. Nah, tukang periuk ini siapa sih adik-adik? Tukang periuk ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus mengambil tanah, Tuhan Yesus mengambil hati kita yang awalnya suka marah-marah, dibentuk, dikasih tahu menjadi penyabar. Nah, adik-adik di rumah miliki hati seperti tanah liat yang mudah dibentuk oleh Tuhan, yang mudah diatur oleh Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berubah dari kehidupan yang gak baik, dari kehidupan yang jelek, dari kehidupan yang malas-malasan, dari kehidupan yang malas sendiri, berubah karena Tuhan yang membentuk kita menjadi anak yang luar biasa, anak yang baik, anak yang rajin, anak yang sabar, penyayang. Nah, itu karena Tuhan yang awalnya dulunya malas menjadi anak yang rajin,
yang dulu orangnya marah-marah menjadi anak yang sabar, yang dulu orangnya pelit menjadi anak yang murah hati, yang dulu anak yang suka marah-marah gak jelas menjadi anak yang sabar sekali. Mulai sekarang kita harus sama-sama berubah. Adik-adik yang di rumah harus dengar-dengaran orang tua, dengar-dengaran guru di sekolah, dengar-dengaran orang yang lebih tua daripada kita. Apapun yang baik harus diikuti. Kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Seperti kata Pak Niko di Pentakosta ketiga, generasi Yeremia, cinta mati-matian untuk melayani, tidak kompromi terhadap dosa dan memenangkan banyak jiwa. Nah, adik-adik Rocky dan City Light, kita sama-sama harus berubah. Kita harus, yang pertama tadi, kita harus menjadi anak-anak yang mudah dibentuk. Yang kedua, kita harus melekat kepada Tuhan seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Yang terakhir nih, kita sebagai generasi Yeremia harus mau diubah oleh Tuhan. Nah, sekian firman dari Kak Didi. Ada satu video sebelum Kak Didi tutup dalam doa. Ini videonya. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Nah, jadi tadi udah lihat video yang luar biasa. Sekali lagi seperti tanah liat di tukang periuk yang sama-sama berubah jauh menjadi anak-anak yang luar biasa, yang mudah dibentuk. Mari kita sama satukan hati, kita sama-sama berdoa. Ikutin Kak Dede. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami belajar Tuhan seperti tanah liat di tangan tukang periuk, seperti hati kami di tangan-Mu Tuhan, yang berubah menjadi lebih baik Tuhan. Kami semakin hari semakin menjadi anak yang rajin, kami menjadi anak yang penyayang, kami menjadi anak yang penyabar, kami menjadi anak yang luar biasa, menjadi anak yang murah hati, dan diubahkan semakin hari semakin baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk lebih lagi. Tuhan ubahkan kami, hati kami jadi anak-anak yang luar biasa. Berkati kami Tuhan, pakai kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Pakai kami Tuhan, masih kecil ini Tuhan. Berkati keluarga kami, sekolah kami Tuhan, teman-teman kami Tuhan. Ini kami Tuhan, menyerahkan seluruhnya dalam tangan-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Tambah SD Kak. Shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yehezkiel 36 ayat 26a. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mudahkan ayat hafalan minggu ini teman-teman. Kita ulangi ya. Yehezkiel 36 ayat 26a. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sekian ayat hafalan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Waktunya pengumuman. 1. Minggu depan kita beribadah live Zoom ya adik-adik. 2. Pemenang aktivitas minggu lalu adalah sebagai berikut. 3. Bagi adik-adik yang rindu didoakan, silahkan menghubungi kakak-kakak sekolah minggu. 4. Bagi adik-adik yang rindu memberi, bisa scan QR dan kodenya sebagai berikut. Kakak juga mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun di bulan Oktober. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom teman-teman. Aktivitas kita hari ini adalah membuat kupu-kupu dari plastisin. Yuk simak cara membuatnya.
Jika sudah selesai, foto hasil karyamu dan kirim ke Facebook Arokids atau ke nomor WA ibadah Arokids. Sampai jumpa. God bless you. Dadah. Adik-adik, hari ini ibadah sudah selesai. Sekarang mari kita satukan hati, lipat tangan kita, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ibadah kita Tuhan hari ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mendapatkan berkat yang sama Tuhan daripadamu ya Tuhan. Adik-adik, sekarang kita ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami masih bisa beribadah walaupun ibadah online. Kami berdoa untuk anak-anak Arokids supaya mereka rajin beribadah dan sungguh-sungguh beribadah. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Arokids yang sakit, sembuhkan mereka Tuhan dan pulihkan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan kakak-kakak Arokids dan jauhkan virus-virus dan beri kesehatan untuk kakak-kakak Arokids Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kita ingin berdoa ya Tuhan. Tuhan berkati agar Indonesia bisa cepat pulih. Tuhan Yesus juga berkati agar Indonesia bisa seperti dulu lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati agar Indonesia bisa pulih. Selain pulih juga bisa, kita juga bisa pergi ke sekolah, bergereja dan beribadah kepadamu di gereja. Tuhan Yesus berkati presiden kami Pak Jokowi Widodo dan wakil presidennya ya Tuhan. Tuhan berkati agar orang-orang yang belum bisa vaksin bisa vaksin. Tuhan Yesus juga berkati agar orang-orang yang sakit bisa cepat sembuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur atas pertolongan-Mu pada saat beribadah hari ini. Kami juga bersyukur atas adanya tim Arokids yang senantiasa membuatkan ibadah untuk kami semua. Tuhan kiranya berkati Kak Nixon, Kak Dudung, Kak Heri, dan Kak Heru agar terus melayani Tuhan. Tuhan berkati pekerjaannya, kehidupannya, Tuhan buat berhasil. Tuhan, kami mau berdoa agar kedepannya ibadah Arokids tidak mengalami kendala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini aku membawa hatiku, dan saat ini juga aku membawa Opa Niko, Opa Wiweko, dan Kak Yafet Tuhan. Kau berkati kesehatan mereka Tuhan, Kau berkati keluarga mereka Tuhan, Kau berkati pelayanan mereka Tuhan. Kuasa-Mu menyertai pelayanan mereka Tuhan, dan kakak-kakak Arokids Tuhan. Kau berkati kesehatan semua kakak-kakak Arokids, Kau berkati keluarga semua kakak-kakak Arokids Tuhan. Kau berkati pelayanan mereka Tuhan. Kuasa-Mu menyertai pelayanan mereka Tuhan. Dan teman-teman sekolah minggu Tuhan, Kau berikan Tuhan supaya kami bisa beribadah bersama Tuhan. Kau berkati sekolah kami Tuhan, Kau berkati masa depan kami Tuhan. Kau berkati juga Tuhan supaya kami Tuhan bisa bertemu bersama Tuhan, bisa beribadah bersama Tuhan, bisa bercanda Tuhan, bisa tertawa Tuhan.
Kau berikan Tuhan kesehatan kami semua Tuhan. Kau berkati keluarga kami semua Tuhan. Kau berikan Tuhan supaya ini terjadi Tuhan seperti dulu Tuhan, karena kami Tuhan sudah merindukan itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk ibadah Zoom Tuhan. Tuhan, Kau yang berkati Tuhan. Sinyal-sinyal Tuhan, Kau yang berkati internet kami Tuhan, agar kami mendengarkan ibadah kami ini Tuhan dengan sampai dari awal sampai akhir ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita menerima berkat melalui hamba-Mu Kak Yafet. Sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini, supaya firman Tuhan itu bertumbuh di hatimu dan berbuah-buah dalam kehidupanmu. Mari angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Kristus Yesus dan dengarkanlah sabda berkat firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu tidak pernah gagal menyampaikan maksud dan tujuan daripada hati Tuhan. Diberkati, dijagailah kiranya keluar masukmu. Tuhan Yesus Kristus yang begitu agung memandang wajahnya tepat ke wajahmu, menyinari kau dengan sukacita, damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Diberkatilah kiranya kesehatanmu di masa pandemi seperti ini. Diberkatilah kiranya hikmat, kepintaran bertambah-tambah dalam pembelajaran daring seperti ini hari-hari ini. Terus tanganmu-tangannya diurapi Tuhan untuk mengerjakan tugasmu, dan Tuhan Yesus buat berhasil. Papa mamamu, ekonomi kesehatannya diberkati Tuhan. Karena Bapa yang di surga dengan kasih anugerahnya yang begitu berlimpah-limpah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dan pernyataan Roh Kudus yang begitu manis, begitu indah, memampukan kita semua mulai hari ini sampai nanti kembali Tuhan Yesus menjemput kita yang kedua kali di awan-awan permai, dan kita akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya? Sama-sama katakan amin. Meskipun corona harus terus maju.